iPhone ini sekarang udah turun ke 9 jutaan dan jujur di harga segini menurutku ini jauh lebih worth it daripada kalian beli iPhone 15. Padahal dulu pada saat pertama kali rilis, aku tuh yang termasuk cukup kritis banget ya sama iPhone yang satu ini karena harganya yang cukup mahal, tapi fiturnya ini dikit banget ya guys. Tapi sekarang kondisinya udah beda ya. Di video kali ini aku akan jelasin 5 alasan kenapa iPhone 16e jadi salah satu iPhone yang paling worth it di tahun 2026. Sekaligus aku juga akan ngebahas buat kekurangannya. Nah, yuk kita bahas. Yang pertama tentunya ngomongin buat harga yang udah turun jauh banget ya guys. Saat pertama kali rilis harga iPhone 16 nya itu terasa buat aku tuh terlalu tinggi banget ya. Di harga 12.750. Tapi sekarang harga iPhone 16 nya udah turun ke kisaran 9 jutaan. Dan dengan harga segini, value yang kalian dapat itu lebih menarik ketimbang iPhone 15 series ya guys. Karena harga iPhone 15 barunya itu jauh lebih mahal ketimbang iPhone 16 ini. Dan justru di sini iPhone 16 mulai terasa ya kelebihannya. Seperti yang pertama ngomongin untuk di bagian chipsetnya yang sama seperti iPhone 16 ya guys. Dan ini alasan terbesar kenapa aku bilang iPhone 16 sangat worth it banget ya guys. Dalam menggunakan chipset A18 chip yang sama seperti iPhone 16 base modelnya, ini ngomongin buat performance-nya masih sangat kenceng banget ya guys. Dipakai buat multitasking, editing video, main games, dan buat pemakaian jangka panjang beberapa tahun ke depan, itu masih aman banget ya. Kalau kita bandingkan dengan iPhone 15, sebenarnya based on pemakaian reguler buat pemakaian daily, ini yang nggak terlalu beda jauh ya guys. Terkesan kayak masih hampir sama aja. Tapi yang membedakan justru adalah fitur baru nantinya di iOS 27. Ini bakalan bikin perbedaan gapnya cukup jauh ya antara iPhone 15 dan iPhone 16e. Yang kedua, 16e support fitur Apple Intelligence. Ini poin yang paling penting banget ya guys buat pemakaian jangka panjang. Karena kalau ngomongin buat saat-saat ini, iOS 27 dan sampai ke depannya, itu fokusnya bukan buat fitur kayak konvensional lagi ya, tapi fitur-fitur yang udah support Apple Intelligence. Dan di sini 16e dia support semua ya guys, buat writing tools, image playground, Genmoji, fitur-fitur buat editing fotonya yang menggunakan fitur AI, belum lagi juga perubahan Siri yang lebih baru ini ya, yang punya aplikasi sendiri mirip seperti platform ChatGPT lainnya. Jadi dari segi fitur aja, 16 itu lebih worth it ketimbang iPhone 15. Sedangkan buat iPhone 15-nya, kalian beli harga lebih mahal, tapi ini nggak support fitur Apple Intelligence ya guys. Jadi kalau buat aku pribadi, ngomongin buat pemakaian jangka panjang, mau pakai fitur-fitur yang lebih baru nantinya di iOS terbaru, aku rasa 16 ini lebih worth it ya. Selanjutnya ngomongin buat di bagian baterai ini juga udah terkenal banget ya. 16e itu terkenal irit banget ya buat pemakaian daily dan kapasitas 4005 mAh buat ukuran iPhone dengan size 6,1 inch itu termasuk besar banget ya guys. Dan ditambah lagi menggunakan chipset modem Apple C1 yang terkenal lebih hemat daya. Jadi ngomongin buat efisiensi pemakaian hariannya itu semua jauh lebih efisiensi ya guys. Dari mulai penggunaan buat performance-nya, penggunaan buat display. Hasilnya, ngomongin buat pemakaian harian itu bukan masalah untuk iPhone 16e guys. Kalau teman-teman pakaian cuma buat kebutuhan daily aja, baterai itu bisa benar-benar bertahan 1 harian full ya. Buat kalian chatting, Instagram, TikTok, kamera, baterainya itu masih terasa awet banget ya buat pemakaian daily. Dan ngomongin buat juga fast chargernya pun kalian masih bisa pakai yang 30 watt ya guys. Dan buat rekomendasi adapter fast charger, saran aku teman-teman jangan beli sembarang brand. Yang lain ngeklaim lebih cepat, lebih adem. Cuman aku yang pakai brand dari Mophie, bandingin dengan beberapa adapter lainnya, itu memang beda guys. Tegangan Mophie itu jauh lebih stabil. Dan kalau udah stabil kayak gini, nge-charge iPhone tuh jauh lebih aman, gak mudah cepet panas, dan baterai kalian lebih awet ya. Nah buat link pembeliannya tinggal cek aja di kolom deskripsi. Jadi kalau teman-teman upgrade-nya dari iPhone XR, dari iPhone 11 atau iPhone 12, loncat ke iPhone 16e, teman-teman bakalan dapat peningkatan performance dan daya tahan baterai yang cukup terasa ya. Selanjutnya ada di bagian kameranya ya guys. Nah ngomongin buat kamera, ini mungkin ya poin plus dan poin minus juga ya buat sebagian orang. Kalau teman-teman butuh fitur ultra wide-nya, ini memang nggak bisa di iPhone 16e. Dia hanya single lens aja ya guys, beresolusi 48 megapiksel. Cuman di sini ngomongin buat hasil foto dan videonya, itu tuh tetap warna khasnya Apple banget ya guys. Dynamic range bagus, warna tone juga udah cukup banget, dan video juga udah support 4K Dolby Vision.
Jadi kalau buat kebutuhan untuk Instagram, TikTok, bikin story, mau bikin video, memori segala macam, kamera iPhone 16e ini jauh dari cukup ya. Aku yang udah ngetes juga hasil fotonya, bisa dibilang ini udah terbilang cukup bagus banget ya guys. Single lens 48 megapiksel. Selanjutnya ada di dukungan USB Type-C ya. Hal kecil tapi sangat berguna banget ya. Nah, ngomongin buat device-device sekarang dan aksesorisnya, sekarang tuh udah banyak banget yang pakai aksesoris dukungan USB Type-C ya. Apalagi kalau teman-teman pakai iPad juga, pakai MacBook, pakai power bank yang udah support Type-C semua, itu lebih simple lagi ya pakai iPhone 16e. Teman-teman nggak perlu bawa banyak kabel ya. Jadi ngomongin buat kepraktisannya, USB Type-C itu udah the best banget ya guys buat pemakaian jangka panjang. Nah, dari semua poin-poin plus tadi ngomongin buat iPhone 16e-nya, aku juga harus ngebahas kekurangan di iPhone 16e ini ya. Nah, dari yang aku udah tes pakai juga so far, ngomongin buat minus 16e ini ada beberapa hal guys. Yang pertama, layarnya masih 60 Hz. Kalau teman-teman terbiasa pakai Android yang udah 120 Hz, awalnya mungkin terasa kayak agak kurang mulus ya. Walaupun animasi iOS-nya ini memang terkenal tuh udah cukup smooth banget ya ngomongin buat iOS di iPhone. Cuman tetap kalau teman-teman terbiasa pakai yang 120 Hz pindah ke 60 Hz, itu bahkan ada kayak kesan layarnya itu kayak patah-patah ya guys, kayak nggak smooth aja ya. Yang kedua, 16 ini tuh belum support dukungan aksesoris MagSafe charging ya. Jadi ngomongin buat tempelan magnet, dia belum support ya guys. Kecuali teman-teman menggunakan case yang ada dukungan magnetnya. Nah, ini baru bisa ya. Dan yang terakhir ya paling cuma di bagian kameranya aja guys. Jadi buat teman-teman yang butuh fitur ultra wide, ini sangat disayangkan ya, nggak support di iPhone 16e. Dan sedikit tambahan lagi ya, ini ngomongin buat layar displaynya, itu masih menggunakan notch ya guys, bukan menggunakan dynamic island seperti iPhone 15, iPhone 16. Secara fungsi ini memang nggak ganggu banget ya, tapi ngomongin dari sisi tampilan, untuk ngomongin displaynya, yang masih menggunakan notch itu menurut aku pribadi itu terkesan kayak agak kurang modern ya. Nah, jadi ngomongin buat kesimpulannya, apakah iPhone 16e worth it dibeli di tahun 2026? Menurut aku, ini adalah iPhone yang paling worth it ya guys. Daripada kalian beli iPhone 14, iPhone 15, dengan harga 9 jutaan, full support Apple Intelligence buat pakai jangka panjang juga masih worth it banget. 16 ini udah bener-bener pilihan iPhone yang terbaik ya. Nah, itu dari aku. Buat teman-teman gimana nih? Kalau punya budget 9 jutaan, kira-kira teman-teman bakal beli iPhone apa sih? Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!